Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar rekan mahasiswa Prodi S1 Manajemen Ikbis Anissa? Semoga sehat dan sukses selalu. Pada perkuliahan hari ini kita sudah memasuki semester 2 yang akan membahas mata kuliah Public Speaking untuk pertemuan pertama. Simak terus video pembelajaran ini sampai selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengertian, sejarah, tokoh, manfaat, dan pentingnya public speaking. Pengertian public speaking menurut Y.S. Gunadi dalam himpunan istilah komunikasi, public speaking adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan tentang suatu hal atau topik di hadapan orang banyak. Tujuannya antara lain mempengaruhi, mengajak, mendidik, mengubah opini, memberikan penjelasan, dan memberikan informasi kepada masyarakat di tempat tertentu. Sementara menurut Tantowi Yahya, public speaking merupakan suatu rangkaian teknik yang dilatih, dipraktikkan, dan dimanfaatkan untuk berbicara di depan publik. Pendapat tersebut menegaskan bahwa kegiatan public speaking lebih menekankan pada bagaimana Anda menyampaikan gagasan, bukan pada apa yang Anda sampaikan. Oleh karena itu, Anda harus memiliki teknik tersendiri untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada halayak umum. Adapun public speaking menurut Hilbram Dunar adalah kemampuan seseorang untuk berbicara di depan umum dengan benar sehingga pesan dapat dengan jelas tersampaikan dan tujuan berbicara dapat langsung didapatkan. Dengan pengertian tadi, kita bisa simpulkan bahwa public speaking merupakan percakapan yang dilakukan seseorang di depan umum yang didengar dan diperhatikan banyak orang. Jadi ilmu public speaking yang saat ini kita pelajari, sebenarnya kita sudah mempraktekannya dalam kehidupan keseharian kita. Misal dalam rumah tangga, bermasyarakat, berorganisasi, pendidikan, pengajaran, pengajian, menyanyi, dan lain-lain. Tiga aspek penting terjadinya public speaking. Pertama, kemampuan pembicaranya. Kedua, kualitas pesan. Yang terakhir, perhatian pendengar. Dari skema tersebut menjelaskan bahwa pembicara harus mempunyai kemampuan mengolah kata dalam penyampaian pesan, sehingga audiens akan memperhatikan dan mengerti pesan yang disampaikan pembicara. Oke, selanjutnya, sejarah public speaking. Literatur tentang sejarah public speaking umumnya mengacu pada asal-usul berbicara di depan umum. Pada zaman Yunani kuno dan Roma, orang Yunani kuno menggunakan pidato publik terutama untuk memuji atau membujuk orang lain. Berbicara di depan umum atau public speaking menjadi keterampilan yang diinginkan dan diajarkan. Berbicara di depan umum pada zaman Yunani disebut retorika. Plato menekankan bahwa retorika memiliki peran yang sangat penting dalam persiapan sebagai calon pemimpin. Retorika berguna dalam model pendidikan sebagai sarana agar meraih kursi dalam pemerintahan dan berperan dalam memberikan pengaruh terhadap rakyat. Retorika mengedepankan pada kemampuan untuk penggunaan bahasa yang sempurna. Plato terlahir dari kalangan bangsawan dan ia dilahirkan di Athena tahun 427 sebelum Masehi. Plato mengagumi Socrates sejak muda dan keahliannya mengarang ia fokuskan pada karangan yang berbentuk dialog. Sebagai seorang filsuf, akademia adalah sekolah filsafat pertama yang berhasil didirikannya. Kemudian ketika Roma berkuasa, public speaking digunakan selama sesi Senat 8 Romawi. Bangsa Romawi mengadopsi metode retorika public speaking dari orang-orang Yunani. Faktanya, sebagian besar guru berbicara di depan umum pada saat itu adalah orang Yunani. Gaya public speaking Latin populer di Amerika Serikat dan Eropa hingga pertengahan abad ke-20 setelah Perang Dunia Kedua.
Gaya berbicara yang kurang formal dan percakapan menjadi lebih populer. Aristoteles menyatakan bahwa retorika sebagai filsafat, sedangkan tokoh lain lebih menekankan sebagai seni. Menurut Aristoteles, retorika bertujuan untuk membuktikan maksud pembicaraan atau menunjukkan pembuktian. Aristoteles sendiri merupakan salah seorang murid Plato yang paling cerdas, sehingga pada usianya yang ke-17 tahun dirinya sudah menjadi pengajar di akademi yang didirikan Plato. Ia menulis 3 jilid buku berjudul The Arte Rhetorica, yang diantaranya berisi 5 tahap penyusunan suatu pidato, yang dikenal dengan 5 hukum retorika atau The Five Canons of Rhetorica. Yang pertama, invasion, penemuan; yang kedua, dispositio, penyusunan; yang ketiga, elocatio, gaya; yang keempat, memoria, memori; dan yang kelima, pronunciatio, penyampaian. Apa yang dimaksud dengan invasion atau penemuan? Dalam tahapan ini, seorang pembicara akan menggali topik dan meneliti audiens untuk mengetahui metode persuasi yang paling tepat. Perumusan tujuan dan pengumpulan bahan disesuaikan dengan kebutuhan audiens. Berikut ini adalah contoh implementasinya. Pastikan kita mengetahui data sebagai berikut. Pertama, jumlah audiens untuk mensesuaikan volume suara. Kedua, usia untuk mensesuaikan gaya bicara. Yang ketiga, pendidikan untuk mensesuaikan tata bahasa yang akan kita sampaikan. Yang keempat, jabatan untuk mensesuaikan penampilan. Yang kelima, pengalaman untuk menawarkan konsep yang implementatif. Berikutnya adalah dispositio atau penyusunan. Dalam tahapan ini, pembicara menyusun pidato atau mengelompokkan pesan dipecah ke dalam beberapa bagian yang berkaitan secara logis. Susunan tersebut mengikuti kebiasaan berpikir manusia yang terdiri dari prolog, pernyataan, argumen, dan epilog. Bagi Aristoteles, prolog berfungsi untuk menarik perhatian, menumbuhkan kredibilitas pembicara, dan menjelaskan tujuan. Berikut ini adalah contoh implementasinya. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di acara hari ini berkah dan bahagia senantiasa bersemayam dalam diri kita semua. Dalam pidato singkat 5 menit berikut, izinkan saya menyampaikan hal mengenai pentingnya berwirausaha di usia muda. Ini adalah contoh dari prolog. Sebab sejatinya ada banyak produk dan jasa yang bisa kita jual kepada halayak luas. Terlebih pada saat ini banyak sekali saluran atau media yang dapat dimanfaatkan untuk menjual jasa atau produk yang kita punya. Lalu dengan berwirausaha, kita pun tak akan tergantung kepada orang lain. Ya, walau berwirausaha itu tidak mudah, tapi ingatlah, orang yang besar yang saat ini sukses membuka bisnis mengawalinya dari nol. Dan ini adalah contoh dari pernyataan. Jika kita mampu konsisten, bersabar, dan terus berinovasi, percayalah kalau kita bisa sukses dalam merintis usaha. Apalagi berwirausaha, kita dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dan ini adalah contoh dari argumen. Argumen adalah menguatkan pernyataan sebelumnya, sehingga audiens itu lebih yakin kepada kita. Kuncinya adalah bergerak. Jangan banyak gengsi, jangan banyak berpikir. Cobalah dan tekuni dengan serius. Itulah beberapa pesan yang ingin saya sampaikan. Semoga pesan di atas bisa menggugah perasaan kita untuk mulai berwirausaha. Terima kasih. Dan ini adalah contoh dari epilog, penutup dari suatu pidato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga adalah elocatio atau gaya. Dalam tahapan ini, pembicara memilih kata-kata dan bahasa yang cocok untuk mengemas pesan. Hal tersebut dapat ditempuh dengan cara: pertama, menggunakan bahasa yang tepat, benar, dan dapat diterima audiens.
Kedua, kata-kata yang jelas dan tidak bertele-tele. Ketiga, menggunakan kalimat yang indah, mulia, dan hidup. Yang keempat, menyesuaikan bahasa dengan pesan, audiens, dan pembicara. Bagaimana contoh implementasinya? Kalimat bertele-tele seperti ini. Para hadirin, kami mohon untuk berdiri. Perbaikannya, hadirin, kami mohon berdiri. Yang keempat, memoria atau memori. Pembicara wajib mengingat materi yang hendak disampaikan dengan cara menyusun materi pembicaraan. Berikut ini adalah contoh implementasinya. Pembicara menulis naskah atau redaksi yang akan disampaikan sehingga public speaking berjalan lebih baik dan terstruktur. Naskah bisa dihafal atau dibacakan saat acara berlangsung. Dari gambar presenter di slide ini, kita bisa saksikan mereka sudah mempersiapkan alat yang berisikan narasi atau naskah saat melakukan laporan atau berita. Artinya, public speaking membutuhkan persiapan materi sehingga audiens lebih paham pesan yang kita sampaikan. Lihatlah tanda lingkaran kuning, ada teks di layar, dan juga ada yang pegang alat remote untuk mengatur dan mengontrol laporan. Yang kelima adalah pronunciatio atau yang disebut dengan penyampaian. Pembicara mengungkapkan pesannya secara lisan dan juga perlu memperhatikan dua hal ini. Yang pertama, olah suara. Yang kedua, gerak tubuh atau bahasa tubuh. Olah suara merupakan praktik pengolahan atau pelatihan elemen-elemen yang berhubungan dengan suara melalui teknik pernapasan dan pengucapan. Sementara gerak atau bahasa tubuh adalah komunikasi yang mengandung suatu pesan yang disampaikan secara nonverbal atau tanpa mengeluarkan kata-kata. Bahasa ini merupakan proses pertukaran pikiran atau gagasan yang mengandung suatu pesan tertentu dan disampaikan dalam bentuk isyarat, ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, penggunaan lambang khusus, postur, dan gerakan tubuh hingga diam. Selanjutnya, retorika modern ditandai dengan kemunculan Renaissance atau abad pencerahan pada tahun 1200-an. Menurut Jalaluddin Rahmat, ada 3 aliran retorika modern. Yang pertama, aliran epistemologis. Yang kedua, aliran Belles Letters. Dan yang ketiga adalah aliran elokusionis. Yang dimaksud dengan aliran epistemologis menelaah tentang filosofis pengetahuan asal-usul, sifat, metode, dan batas-batas pengetahuan manusia. Berfokus pada perkembangan psikologis kognitif, yaitu pengkajian tentang sistem mental. Adapun tokoh-tokoh aliran epistemologis, yang pertama Roger Bacon, yang menitik beratkan terhadap pendayagunaan nalar, imajinasi, dan kemauan. Selanjutnya Campbell, menitik beratkan terhadap pemahaman, memori, imajinasi, perasaan, dan kemauan. Dan yang ketiga adalah Richard Whately, menitik beratkan terhadap argumentasi. Berikutnya adalah aliran Belles Letters. Dalam bahasa Prancis bermakna tulisan yang indah. Retorika beletris sangat mengedepankan keindahan bahasa dan bagian pesan yang artistik dan terkadang mengabaikan segi informatifnya. Adapun tokoh aliran Belles Letters adalah H. Blair, menitik beratkan terhadap kemampuan mendapatkan kenikmatan dari perjumpaan dengan segala sesuatu yang indah. Fokus terhadap persiapan pidato yang meliputi penyusunan pesan serta pemilihan bahasa. Aliran berikutnya adalah aliran elokusionis. Aliran ini menitik beratkan pada teknik penyampaian pidato. Adapun tokoh aliran elokusionis adalah Gilbert Austin. Pembicara tidak boleh bertele-tele,
menatap audiens secara langsung, menjaga ketenangannya, dan pembicara tidak boleh mengeluarkan seluruh suaranya, namun dimulai dari nada yang paling rendah dan mengeluarkan suaranya secara perlahan. Selanjutnya adalah tokoh public speaking. Yang pertama, James Winans, yang menekankan untuk membangkitkan emosi melalui motif-motif psikologis pada halayak seperti kepentingan pribadi, kewajiban sosial, dan kewajiban agama. Berikutnya adalah Carlos Henry Wahlberg, yang menekankan terhadap ungkapan kepribadian. Logika adalah dasar persuasi. Penyusunan pidato harus teliti tujuannya, mengetahui halayak dan situasinya, menentukan proposisi yang cocok, dan memilih kalimat-kalimat yang diperlihatkan secara logis. Berikutnya adalah William Norbert Bridges, yang menekankan terhadap rebut perhatian pendengar. Usahakan pendengar untuk mempercayai kemampuan dan karakter Anda. Pikirkan keinginan audiens dan kembangkanlah gagasan sesuai dengan sikap pendengar. Berikut ini adalah manfaat public speaking. Mengacu pada pendapat DeVito 1994, ada beberapa keuntungan yang dapat diraih seseorang karena mempelajari public speaking ini. Di antara keuntungan itu adalah sebagai berikut. Pertama, dapat meningkatkan keahlian dalam bidang akademik dan karir. Kedua, memperbaiki kemampuan komunikasi secara umum. Ketiga, meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik. Lalu, apa pentingnya public speaking? Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, membuat Anda nyaman bergaul. Ketiga, mempermudah menjalankan bisnis. Keempat, mudah diterima lawan bicara. Kelima, meningkatkan kualitas hidup. Keenam, bisa mengukur kemampuan Anda. Ketujuh, banyak rekan dan kaya informasi. Kedelapan, menjadikan Anda spesial. Baik rekan mahasiswa IKBIS Anissa Prodi S1 Manajemen, berikut ini adalah kesimpulan pada materi kuliah pertemuan pertama untuk mata kuliah public speaking. Yang pertama, setiap orang yang berbicara di depan umum, dia sudah mengaplikasikan ilmu public speaking. Kedua, public speaking mempunyai teknik tersendiri yang harus diterapkan oleh pembicara sehingga menjadi pembicara yang handal. Ketiga, dengan kemampuan public speaking yang baik, maka peluang kesuksesan semakin besar. Dan yang keempat, public speaking menuntut pembicara mampu mengolah kata dan memaksimalkan gerak tubuh. Demikianlah perkuliahan pertemuan pertama pada mata kuliah public speaking. Semoga dapat bermanfaat dan kita bisa berdiskusi baik secara online maupun offline. See you later. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.